Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Shaimin dan shaimat jamaah Masjid Fathul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu, man hum ya Rasulullah? Qalu, hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai daripadanya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lalu sahabat Anas bin Malik bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, siapa mereka, ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka ahli Al-Quran, keluarga Allah dan hamba pilihan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Shaimin dan shaimat jemaah Masjid Fathul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud keluarga Allah dan hamba pilihan? Imam Al-Manawi rahimahullah berkata, maksudnya adalah para penghafal Al-Quran yang mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Mereka itu adalah kekasih Allah. Mereka itu adalah waliullah. Mereka itu adalah keluarga Allah yang dipilih dari kalangan manusia. Mereka dinamakan seperti itu sebagai bentuk penghormatan, sebagaimana penamaan Baitullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Shaimin dan shaimat jemaah Masjid Fathul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tirmizi rahimahullah berkata, sesungguhnya keutamaan ini berlaku untuk pembaca yang membersihkan hatinya dari sifat lalai dan dosa. Tidak termasuk orang khususnya, kecuali bagi orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah hamba Allah. Mereka itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Shaimin dan shaimat jemaah Masjid Fathul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dengan membaca agar menjadi ahli Al-Quran. Akan tetapi kita dituntut untuk beramal dan menghormati hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran.
beradab dan berakhlak dengan Al-Quran itu sendiri. Karena baginda Nabiullah Muhammad SAW sendiri berakhlak dengan Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saimin dan saimat, jamaah Masjid Batul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Muhammad bin Husain Al-Juri rahimahullah berkata, sudah sepantasnya bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan Al-Quran dan diberikan kemuliaan dengan Al-Quran, berbeda sikapnya dengan orang yang tidak memiliki Al-Quran. Dia harus memantaskan diri menjadi ahli Al-Quran, menjadi keluarga Allah, menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan apa yang rusak di dalam hatinya, menghidupkan atau menjadikan Al-Quran selalu bersemi di hatinya, beradab dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, tidak seperti orang pada umumnya yang tidak memiliki Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saimin dan saimat, jamaah Masjid Batul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sewajarnya bagi orang yang ingin menjadi ahli Al-Quran, ia tidak akan meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun sehari, bukan hanya sehari, semenit, sedetik, sejam pun dia tidak akan meninggalkan Al-Quran. Al-Quran selalu berada di dalam hati, berada dalam satu badan. Oleh sebab itu, ketika kita menginginkan menjadi ahli Al-Quran, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, berpikir dan bertindak. Al-Quran merupakan pedoman kita dalam mengarungi bahtera kehidupan. Apalagi pada saat ini, kita berada di bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka dari itu, saat ini kita berada di dalam bulan Ramadan. Marilah kita memperbanyak tilawah, tadabbur Al-Quran, berusaha beramal dengan Al-Quran, beradab dan berakhlak dengan Al-Quran, untuk meningkatkan gairah kita, semangat kita mengejar menjadi ahli Al-Quran. Kita simak begitu banyak keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan ketika hari-hari kita dipenuhi dengan Al-Quran, ketika hari-hari kita dipenuhi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, pelajaran Al-Quran, berusaha beramal dengan Al-Quran, Allah akan memberikan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setiap hurufnya mengandung begitu banyak kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harfun wa mimun harf." Rawahu Tirmidzi.
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Bisa kita bayangkan betapa banyak ganjaran yang kita dapatkan, betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita membaca Al-Quran. Apalagi pada saat ini kita berada di dalam bulan Ramadan. Lipat gandaan pahala bisa menjadi 700 kali lipat. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan salah satu perniagaan yang tidak akan pernah merugi, salah satunya adalah Al-Quran. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan hartanya baik dengan terang-terangan ataupun sembunyi, maka ia mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saimin dan saimat jemaah Masjid Fathul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya orang yang lancar membaca Al-Quran yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi yang masih terbata-bata, yang belajar Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran menjadi 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah walladzi yatata'tahu fihi fa'alihi syakul lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran, ia bersama para malaikat. Kemudian orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, ia mendapatkan 2 pahala. Kemudian keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pembaca Al-Quran adalah sebagai syafaat kelak di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafaat bagi pembacanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saimin dan saimat jemaah Masjid Fathul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah janjikan menjadi kemuliaan bagi orang tuanya di surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak pada hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinarnya mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari. Dikenakan untuk 2 pakaian kebesaran yang tidak nilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya bertanya, karena apa kami diberikan pakaian ini? Karena apa kami diberikan pakaian kemuliaan seperti ini? Maka dijawab, karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari keutamaan-keutamaan yang sudah kita dengarkan bersama, semoga ini bisa menjadi pembangkit gairah kita, penyemangat kita dalam mengejar ahli Al-Quran, agar kita menjadi keluarga Allah, menjadi hamba-hamba pilihannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saimin dan saimat jemaah Masjid Fathul Khair insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan apa yang kita dengarkan bersama, apa yang kita simak bersama, menjadi pelajaran bagi kita semua, agar terus semangat berinteraksi aktif dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman kita. Al-Quran merupakan peta
kita semua dalam mengarungi bahtera kehidupan. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahidan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.